1, 2, 3, 4, 5, cuma ada 5. Sebenarnya kurang sih. Untuk hitungan kandang brooding itu sebenarnya kurang. Tapi saya udah ngerasa cukup karena saya ini posisinya di ruangan kayak kamar kos-kosan. Jadi nggak ada ventilasi, nggak ada apa. Nah, jadi ini saya buka biar sirkulasi udara muter. Sama kalau siang itu dia ada matahari sedikit masuk, membantu buat pencahayaan juga. Nah, teman-teman, sebenarnya melihara ayam itu gampang-gampang sulit. Kalau kita udah dapat triknya, udah dapat ilmunya, selagi kita nggak aneh-aneh, masih ngikutin ilmu yang istilahnya kita dapat dari orang yang benar, kemungkinan ternak kita ini aman. Nah, saya ini sebelumnya pemain ayam pejantan. Di ayam pejantan itu saya main di 500 ekor gitu. Nah, kali ini saya masukin ayam doper biar saya juga tak pengen tahu lah apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu loh. Ayam pejantan saya tetap ada. Nah, ini tambahan aja. Nah, terus juga satu lagi nih saya mau ngingetin, itu lampu yang itu lampunya harus emergency. Kenapa harus emergency? Nanti ketika mati lampu, ayam kecil ini, DOC Joper ini, dia nggak pakai lampu. 24 jam harus hidup lampu. Nah, jadi ketika mati lampu ini masih hidup. Nah, nanti di sini, nah ini saya pasang lampu juga, cuma nggak yang emergency untuk nambah cahaya. Ini kan kurang pas tuh, ini terang, sini enggak tuh. Memang sih kabelnya belum saya rapiin. Nah, satu lagi ini apa ya? Ini teman-teman, saya pakai purnya. Ini masih full pur ya, sampai umur 30 hari masih full pur. Purnya itu murni, nggak dicampur-campur. Saya pakai merek Java Comfit gitu. BR1 aja. Pokoknya teman-teman kalau mau pakai pakan yang sama kayak saya, bilang aja ke toko peternakannya BR1, bilang aja gitu. Saya ini perdana untuk joper ini perdana. Jadi ada satu ayam yang warnanya itu beda sendiri nih. Tuh, warnanya abu-abu. Kalau yang lain itu kan putih, hitam, coklat gini. Ada yang coklat yang lembut kayak gini. Nah, yang ini abu-abu nih, cuma 1 ekor ini. Jadi dari total 2 box tadi, kita lihat kematian ada 3. Ketika kita hitung, ayam ini totalnya ada 198. Jadi memang tadi itu dari 2 box itu cuma dilebihin 1. Terus pas kita cek tadi kan ada kematian 3 tuh. Nah, jadi yang sisa sekarang yang hidup itu ada 189. Semoga ayamnya sehat, semoga ayamnya pertumbuhannya baik, nggak ada penyakit. Nanti ketika vaksin lancar, ketika diberi vitamin dia lancar, diberi makan dia kenyang. Oke teman-teman, waktunya kita ngerangkum cara pemeliharaan ayam umur 1 hari. Oke, saya akan bikin video ini per hari. Jadi 1 hari 1 video untuk diupload di YouTube channel aku. Nah, nanti kita bikin video ini sampai panen, sampai proses panennya pun akan saya videokan. Oke teman-teman, yang pertama ketika DOC datang yang pertama, kita buka dulu boxnya. Setelah kita buka box, kita cek ayamnya, apakah ada yang mati atau tidak. Ketika ada yang mati, kita harus segera buang, segera pisahkan, karena itu dia kecapean dalam perjalanan, keinjak-injak temennya. Selanjutnya kita siapin nih kandangnya kita siapin, kandang broodingnya kita siapin. Ini panasnya
minimal itu 30%, 30 Celcius, maaf. Yang bagusnya itu 30 sampai 33. Jadi lampu-lampu yang merah ini, yang panas ini harus banyak kalau bisa. Cuman kalau terlalu banyak juga salah juga. Dia bisa ngap-ngapan kepanasan. Sulit untuk bernafas. Nah, jadi teman-teman, setelah ini kandangnya udah kita siapin, ini di bawahnya ini ada skam padi tuh. Nah, tapi untuk ayam DOC kan dia belum siap tuh untuk injak sekam padinya. Takutnya nanti sekamnya ini lebih banyak dimakanin daripada di tujuan kita kan buat alas tuh, malah dimakanin sama si ayam. Jadi kita harus tutup dulu sama kardus. Kalau saya lebih rekomen kardus karena lebih tahan aja, bisa sampai 7 hari. Kalau kita pakai koran bisa sih, cuma bisa bertahan 2-3 hari sih, karena koran itu kan tipis ya. Kalau mau diperbanyak juga jadinya nanti kusut sih. Saya rekomendasi kardus aja, karena agak sedikit tebal. Cuma kardus ini resikonya ketika dia udah lama, udah sekitar 7 hari itu kotoran itu numpuk. Ketika kotoran numpuk itu kita harus segera ganti. Kita harus segera ganti dengan kardus baru, atau nggak usah pakai kardus lagi juga nggak apa-apa. Kalau saya lebih ke pakai kardus lagi karena masih pakai tempat makan yang ini. Nah, tempat makan yang ini tuh dia kan naik tuh ke atas tuh, di kais-kais lah gitu istilahnya. Nanti pakannya itu tumpah. Ketika pakan itu tumpah, kalau jatuhnya ke kardus kan masih bisa dimakan tuh sama si ayam. Nah, kalau langsung ke sekam, itu dia nggak bisa dimakan lagi sama dia. Istilahnya dia nggak bisa bedain lagi itu mana makanan, mana sekam. Jadi saya lebih suka ketika kardus ini kotor, saya pakai kardus baru lagi. Saya ganti lagi sama kardus baru. Nah, setelah itu buat makannya udah siap nih. Udah siap, kita siapin air minum juga. Tuh. Bala mandi dia. Ini DOC-nya, ini tempat minumnya ini kalau bisa yang satu lagi tuh, yang ada yang ininya plastiknya naik sini, bilang aja lah pokoknya yang untuk DOC gitu. Kalau ini sih kayaknya nggak cocok buat DOC karena dia mandi tuh di dalam tuh, masuk dia basah semua tuh, DOC-nya basah tuh mandi tuh, kayaknya kurang bagus. Nah, air minum ini tuh campuran dari glukosa tadi. Glukosa yang 5%. Kalau bisa jangan di atas 5%, karena semakin banyak persennya itu semakin tinggi, dia semakin bahaya juga sih, karena bisa mencret. Setelah mencret dia bisa mati. Jadi lebih rekomen yang 5% itu. Udah siap semua, udah kita tinggalin. Besok pagi kita cek lagi. Kita masuk kandang ayam ini harus lebih sering, karena dia masih kecil, masih perlu dilihat. Karena ayam kecil ini kalau dia ada temannya yang ini mati, jadi dia ngikut makanin temennya. Jadi harus kita perhatikan setiap hari. Sehari itu minimal 3 kali lah kita masuk ke kandang. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam. Kalau pas sore lewatin aja. Oke teman-teman, video ini akan saya upload besok. Jadi hari ini saya bikin, besok saya upload. Ketika saya upload, saya lagi proses bikin video lagi. Begitu seterusnya, karena saya akan bikin video ini setiap hari. Bagaimana cara merawat ayam joper setiap harinya dari umur 1 sampai panen. Saya target sih ini 45 hari panen. Saya targetnya sih gitu. Nanti sampai di akhir video ke-45 saya akan kasih analisis modal dan keuntungan. Saya akan kasih tahu itu ke teman-teman. Makanya video saya pertama ini kalau bisa langsung di subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Ini hari kedua saya mau apain nih, hari ketiga nanti saya mau kasih apa nih buat ayam saya ini gitu. Jadi apa istilahnya, saya
ilmunya nggak bohong. Saya terapin apa yang ada di kandang, nggak bakal saya manipulasi, nggak mungkin saya bikin yang aneh-aneh untuk ayam joper 200 ekor ini. Walaupun percobaan, saya harus maksimalkan hasilnya nanti. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video kedua. Salam sukses peternak Indonesia.